Claudia Alexandra Schumann. Goal for Indonesia by player number 13, Claudia Alexandra Schumann. Salam sepak bola, salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Kembali di ruang sepak bola Paulus Sutrisno Rogen. Kali ini kita akan mengulas kejuaraan Piala U19 wanita, kejuaraan Piala AFF usia 19 yang saat ini sedang berlangsung di Palembang sejak 5 Juli dan akan berakhir 15 Juli 2023 yang diikuti oleh 10 negara. Indonesia sebagai tuan rumah berada di grup A bersama-sama dengan Timor Leste, Laos, dan Kamboja. Sedangkan di grup B ada Vietnam, Malaysia, dan Singapura. Sedangkan di grup C ada Thailand, Myanmar, dan Filipina. Juara bertahan tahun 2022 Australia kali ini absen, dan untuk itu tentu saja kejuaraan ini sangat menarik yang sudah berlangsung untuk yang ketiga kalinya. Indonesia telah lolos untuk melaju ke semifinal di grup A sebagai juara setelah mengalahkan Timor Leste 7-0, Laos 4-1, dan Kamboja 5-0. Yang menarik, ada dua pemain Indonesia yang sementara ini menduduki top skor dengan 4 gol, masing-masing dibuat oleh Claudia Schumann dan
Ayuda Anggraini. Indonesia dengan julukan Garuda Pertiwi baru tahun lalu mengikuti kejuaraan ini, di mana itu adalah debutan pertama bagi Claudia Schönemann yang pada saat itu berusia 13 tahun dan sangat mengejutkan. Dia di debutannya itu bisa menciptakan 1 gol ketika melawan Singapura. Claudia Schönemann ini adalah pemain termuda di Timnas Indonesia U19, dipercayakan untuk masuk di dalam Timnas Senior. Dan ini adalah penampilan yang kedua, dan Claudia menampilkan permainan yang lebih matang dan tentu saja dapat maju dan berkembang pada saat dipercayakan oleh Coach Eka Budi Priambada dengan posisi bisa sebagai striker, winger maupun gelandang. Tentu saja Claudia Schönemann ini yang tampak talenta bakatnya sejak usia dini, dan memang di lingkungannya adalah lingkungan sepak bola, karena pamannya atau omnya adalah Timo Schönemann yang juga pernah sebagai coach Timnas Indonesia di SEA Games dan juga pernah melatih di Persema Malang, Persiba Balikpapan. Tentu saja bakat ini juga ditularkan dari keluarga Schönemann, yang dimana salah satu saudara sepupunya saat ini, Brando Schönemann, adalah bek dari PSIS Semarang dan Timnas Indonesia U20. Keluarga sepak bola ini adalah asli ayahnya Ralf Schönemann dari Jerman dan move on ke Indonesia sejak tahun 1957 dari Jerman, dan mereka sangat fasih berbahasa Jawa maupun bahasa Indonesia. Claudia dididik memang dari lingkungan sepak bola ini, dan Claudia yang dilahirkan di Tangerang, Banten ini adalah didikan binaan dari klub Young Warrior Football Academy, di mana Claudia bercampur dengan pemain-pemain boys laki-laki yang lain sebaya usianya. Dan Claudia memang mempunyai motto, every day you have two choice, to sleep
with your dreams or you wake up and chase them. Dan inilah hari-harinya yang dia lalui sepak bola hari demi hari sejak usia muda. Karena itu dia perlu pengorbanan untuk menjadi pemain sepak bola wanita saat ini di usia yang sangat muda, 14 tahun, telah menorehkan namanya di sejarah timnas Indonesia. Pemain legenda itu dilahirkan, talenta, dan dijadikan. Karena talenta saja kalau dia dibina dan dijadikan belum tentu menjadi seorang pemain legenda. Itu melalui proses dan tentu saja dengan diikuti kompetisi. Karena hasil dari pertandingan adalah hasil dari latihan dan semua itu memerlukan waktu. Tidak bisa sekejap saja dengan melihat performa tim nasional Indonesia Putri ini. Diharapkan di semifinal bisa mengalahkan lawan-lawannya yang saat ini masih belum bisa ditentukan. Karena favorit di grup B, Vietnam, dan grup C, Thailand, belum ada bayangan. Dan diharapkan Indonesia bisa melaju ke final dan menorehkan tradisi sejarah baru khususnya di sepak bola wanita. Dan ini juga sejalan dengan rencana dari Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, yang kedepannya akan menghadirkan coach untuk timnas Indonesia dari Jepang. Dan ini telah terbukti bahwa pembinaan seperti dari Claudia Sineman di usia 13, 14 bisa masuk di timnas Indonesia. Dan tentu saja ini adalah berkat didikan dari usia dini dengan pendidikan dan latihan sepak bola yang benar. Dan ini juga pernah diutarakan oleh coach dari timnas Garuda Select yang meminta baru-baru ini kepada Erick Thohir agar dilakukan pembentukan timnas Indonesia di usia 14 sehingga pada saatnya 5 tahun ke depan mereka akan matang dan tentu saja Indonesia akan dapat berbicara khususnya menjadi juara di Asia Tenggara, lalu di Asia, dan target adalah untuk terjun juga di Piala Dunia sehingga pada tahun 2026 Indonesia bisa lolos di kualifikasi Piala Dunia. Dan juga saat ini ada satu pemain wanita yang bergabung dengan klub Jepang, yaitu Sarah Musdalipa yang berusia 22 tahun, dikontrak oleh klub kasta tertinggi sepak bola untuk mengikuti kompetisi Liga Wanita Jepang, yaitu Keisu Osaka Sakai Ladies, kompetisi Liga Putri Jepang. Dan pada saatnya nanti Indonesia juga
khususnya di klub-klub yang nantinya menghasilkan pemain-pemain timnas dari hasil laga kompetisi secara berjenjang, karena saat ini terbatas dilakukan rekrutmen pada klub-klub yang saat ini membina pemain putri ataupun SSB yang membina gabungan antara pemain putri dan pemain putra. Kiranya Claudia Alexander Serneman menjadi contoh bagi pesepak bola Indonesia, khususnya untuk pengurus sepak bola di Indonesia. Kalaupun ingin Indonesia menjadi champion, harus dilakukan pembinaan dengan kompetisi secara dini berjenjang. Mari kita dukung dan support tim nasional U19 Garuda Pertiwi ini menorehkan sejarah baru seperti tim usia 22 di SEA Games Kamboja. Terima kasih. Mari kita doa dan dukung sepenuhnya, dan ada kritikan kiranya stasiun televisi juga memperhitungkan untuk menayangkan pertandingan-pertandingan bukan saja di Liga 1 maupun di tim nasional putra, tapi juga timnas putri yang dalam hal ini jangan mereka dianaktirikan. Terima kasih. God bless. Tuhan memberkati kita semua. Amin.